Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan belajar memahami tentang peristiwa 1 Muharram dan puasa Asyura. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu akan saya absen. Yang pertama, Khadijah, Aisyah, Masuk. Sarifah, Masuk. Aina, Masuk. Kastoria kemana ya? Sakit, Pak. Oh sakit, oke. Oke langsung saja ya anak-anak ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan tentang metode kooperatif. Di mana metode ini nanti kita akan metode kooperatif itu ya, mana nanti metode ini kita akan belajar untuk saling bertukar pendapat dan bertukar pemikiran tentang suatu materi yang kita pelajari. Oke. Untuk itu nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama nanti kelompok Khadijah dengan Aisyah, dan kelompok yang kedua yaitu Sarifah dengan Aina. Oke. Ini kertasnya ya, saya bagikan. Ya, jadi nanti gini ya anak-anak, untuk pembelajarannya di situ sudah saya bagikan kertas sesuai materi 1 Muharram dan Asyura. Untuk pembelajarannya nanti Aisyah bertugas untuk menyampaikan, dan nanti Khadijah yang mendengarkan serta menanggapi barangkali ada yang terpaham. Begitu sebaliknya nanti Khadijah akan menyampaikan tentang Asyura dan Aisyah yang akan menanggapi tentang materi tersebut. Paham anak-anak? Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Fatihah. Oke, untuk Aisyah bisa disampaikan dan nanti akan didengarkan oleh Khadijah. Oke, terima kasih Pak Guru atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok pertama akan membahas tentang 1 Muharram. Langsung saja saya jabarkan, 1 Muharram adalah tanggal penting dalam kalender Hijriah yang menandai awal tahun baru Islam. Berikut beberapa latar belakang peristiwa penting terkait 1 Muharram. Hijrah Nabi Muhammad SAW. 1 Muharram berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah tahun 622 Hijriah. 2. Penetapan kalender Hijriah. Kalender Hijriah ditetapkan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar 17 tahun setelah peristiwa hijrah Nabi. Penetapan ini dilakukan karena kebutuhan administratif dan untuk momentum untuk introspeksi diri, meninggalkan kebiasaan buruk dan memperbaiki kualitas iman serta amal. Peristiwa hijrah Nabi juga menunjukkan keteguhan iman dan pengorbanan demi menegakkan kebenaran. Keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram atau yang disucikan dalam Islam, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan menghindari permusuhan. Puasa Tasu'a dan Asyura Muharram juga memiliki keutamaan besar dalam Dengan demikian, 1 Muharram bukan hanya sekedar pergantian tanggal dalam kalender Islam, tetapi juga momen untuk merenung, berhijrah dan memperkuat keimanan. Ya, demikian tadi uraian tentang 1 Muharram, yaitu bulan pertama pada tahun Hijriah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya tanyakan. Satu pertanyaan saja. Silakan, ya. Apa makna penting dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad
hijrah Nabi Muhammad adalah merupakan contoh nyata dari keberanian dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Satu terima kasih. Nah, Tidak. Ngomong. Oke, anak-anak sudah paham semuanya yang disampaikan tadi. Satu. Oke, untuk selanjutnya yaitu Khadijah akan menyampaikan kepada Aisyah tentang puasa Tas'a. Oke, silakan Khadijah. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Baik, saya mulai ya. Untuk puasa Tasu'a, biasanya itu adalah bahwasanya puasa Tasu'a itu adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sehari sebelum puasa Asyura yang jatuh pada 10 Muharram. Beberapa hal penting tentang puasa Tasu'a. Yang pertama, sejarah puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a dimulai ketika Rasulullah SAW menjalankan puasa Asyura dan orang-orang Yahudi berangkat tentang hal itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa jika tahun depan masih hidup, beliau akan menjalankan puasa Tasu'a atau pada tanggal 9 Muharram untuk membedakan dengan puasa Yahudi. Untuk keutamaan puasa Tasu'a itu sendiri, yang pertama adalah membedakan diri dari kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga, waktu terbaik untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Sampai sini ada yang mau bertanya? tanya. Apa tujuan utama dari puasa Tasu'a? Jadi tujuan utama dari puasa Tasu'a itu adalah tujuannya itu adalah sebagai cara untuk membedakan diri dari kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum. Oke anak-anak, sangat bagus yang disampaikan tadi. Jadi intinya dari pembelajaran pada hari ini itu yang pertama tentang Muharram tadi itu, yaitu terdapat peristiwa hijrah Nabi yang dari Madinah ke Dari Mekah. Dari Mekah. Dari Mekah ke Madinah itu bisa menjadikan contoh kita dalam satu Muharram ini untuk kita hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Dari hal-hal yang negatif kita lakukan bisa kita perbaiki untuk melakukan hal-hal yang positif. Untuk puasa Tasu'anya itu tadi sudah diterangkan bahwasanya sangat ditegaskan bahwasanya kalau Nabi masih hidup akan melakukan puasa lagi, itu berarti kita sebagai Muslim tentu saja meskipun puasa itu sunnah, kita lebih baik melaksanakan kesunahan tersebut karena juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya anak-anak, pelajarannya mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.